Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan adil dan sejahtera. Ini ada berita sangat penting ya, terkait dengan Rohingya. Ini berkas kasus TPPO imigran Rohingya di Polresta Banda Aceh. Polresta Banda Aceh limpahkan berkas kasus TPPO imigran Rohingya ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Ini yang menyelundupkan orang Rohingya ke Aceh. Nama orangnya Muhammad Amin, asal Myanmar, yang menyelundupkan 137 orang Rohingya yang ditelantarkan di Blangkolam, dan Muhammad Amin juga sebagai nahkoda kapal. Sekarang dia sudah ditangkap. Jadi orang Rohingya bukan lagi beralasan kapalnya terdampar di pantai Aceh, tapi ini penyelundupan atau tindak pidana penjualan orang atau istilah bahasa TPPO. Jadi mereka sudah tertangkap. Mereka ada bertiga dengan peran yang berbeda-beda. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak videonya. Video ke kalian yang kalau kalian lihat video ini kalian masih bilang ini hoax ya, pikirkanlah ya otak kalian ada di mana. Jadi sudah saya pikir-pikir lah ya, kalau kita ini yang bersuara positif ya demi NKRI negara kita tercinta ini kita diam dan kita berhenti, maka orang-orang asli penyebar hoax yang akan terus-terusan menyebarkan berita yang tidak benar. Oke, ini kali ini adalah berita dari Polresta Banda Aceh. Sudah jelas-jelas terpampang pamfletnya di belakang ya. Maka ayo kita simak videonya kemudian akan kita ulas. Satreskrim Polresta Banda Aceh melimpahkan berkas perkara penyelundupan imigran gelap Rohingya dengan tersangka Muhammad Amin ke Kejaksaan Negeri Kejari, Kabupaten Aceh Besar. Demikian yang disampaikan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadilah Aditya Pratama di Banda Aceh, hari Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Menurut Fadilah Aditya, berkas perkara dengan tersangka Muhammad Amin asal Myanmar itu nantinya akan diteliti terlebih dahulu oleh Jaksa Penuntut Umum selama 14 hari ke depan. Sebelumnya, Polresta Banda Aceh menetapkan 3 orang tersangka kasus TPPO yakni Muhammad Amin, MAH dan HB sebagai orang yang terkait dugaan tindak pidana penyelundupan 137 imigran gelap Rohingya. Nah, inilah tampilan wajah pelaku TPPO orang Rohingya yang ditangkap di Polresta Banda Aceh. Didamparkan ke pesisir pantai Blangkolam, Kabupaten Aceh Besar awal Desember tahun 2023 lalu. Sementara untuk 2 tersangka lain MAH dan HB, berkasnya masih dilengkapi, diupayakan dalam minggu ini juga akan dilimpahkan ke jaksa, kata Fadilah. Tersangka Muhammad Amin merupakan Ini tangannya di borgol lah. pengungsi Camp 1 Blok H88 di Kutupalong, lokasi penampungan pengungsi etnis Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. Kemudian, MAH yang merupakan warga negara Bangladesh, dan HB. Ini kan mereka bertiga. Ini gambar yang di atas 1, gambar yang di bawah 2. Jadi mereka bertiga pelaku TPPO. Kelahiran Myanmar juga pengungsi dari Camp Balokali Cox's Bazar, Bangladesh. Terkait dugaan penyelundupan imigran gelap Rohingya ke Aceh, ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Muhammad Amin sebagai nahoda kapal, dan MAH menjadi penggantinya. Kedua tersangka tersebut juga bertugas untuk memastikan para imigran gelap Rohingya yang dibawa tiba di Indonesia dengan alat bantu kompas. Lalu, untuk tersangka HB berperan sebagai teknisi mesin kapal,
Atas kerjanya itu dia mendapatkan upah sebesar 70.000 taka mata uang Bangladesh. Hasil penyelidikan penyidik Polresta Banda Aceh, imigran gelap Rohingya yang didamparkan ke Kabupaten Aceh Besar tersebut bukanlah pengungsi, melainkan imigran pencari kerja ke Indonesia. Yang pertama apa? Yang pertama ini adalah penyelundupan manusia. Yang kedua mereka lagi bukan disebut pengungsi tapi imigran gelap. Yang mana kalau imigran gelap Tentunya mereka datang ke Indonesia untuk mencari kerja. Tidak berarti tidak mesti di Aceh saja. Yang penting mereka sudah tiba di Indonesia. Tujuannya mereka hanya untuk mencari kerja. membahayakan apabila datang ke negara siapapun. Terlebih lagi mereka datangnya dengan jumlah yang sangat besar. Saya selama ini diam bukan berarti saya berhenti, bukan berarti saya tidak memperhatikan ya. Tetapi yang namanya kita ini orang berpendidikan, orang yang tidak mau bicara sembarangan, makanya kita harus selalu menyebarkan berita yang benar dan valid. Oleh karena itu setelah kita teliti berita ini berita yang sangat bagus untuk kita sebarkan sebagai nasihat. Apa nasihatnya? Di sini saya ingin mengingatkan untuk kita semua ya, rakyat Indonesia, bahwasanya kedatangan imigran gelap Rohingya bukan lagi ancaman untuk orang Aceh saja, tetapi sudah seluruh Indonesia. Maka ini adalah masalah kita bersama. Saya hanya ingin mengingatkan agar tidak terjadinya kriminal yang mungkin bisa menimpa keluarga kita, orang terdekat kita, anak kita, bahkan bisa jadi diri kita sendiri. Untuk orang-orang yang selama ini mendukung, kalian pengen mereka itu ada di sini, kalian gak memikirkankah bahaya untuk diri kalian sendiri? Apakah kalian bisa menjamin kalau dengan adanya mereka di sini, mereka tidak akan membawa bahaya untuk kalian? Kalian bisa jamin, bahkan kita sendiri tidak bisa jamin dengan sesama orang Indonesia. Buktinya orang Indonesia juga banyak yang melakukan tindak kriminal kan? Apa mau kita tambah lagi dengan kedatangan mereka? Yang mana sebenarnya kembali lagi seperti kata Pak Mahfud MD, bukanlah kewajiban orang Indonesia dan bukan kewajiban negara Indonesia. Dan untuk saat ini saya punya satu solusi yang mana sebenarnya memang enggaklah bisa memecahkan semua masalah, tetapi paling tidak mengurangi. Kalian tahu kan, terlalu banyaknya akun-akun bodong kah, walaupun akun asli kah, semuanya mereka sekarang bekerja sama menyerbu orang-orang yang menolak kedatangan Rohingya. Maka dari itu, saya mengajak untuk kalian semuanya jangan menanggapi lagi akun-akun mereka. Kalau kalian melihat ada akun yang seperti itu komen ke kalian atau mendatangi TikTok ataupun YouTube kalian ataupun apapun sosial media kalian termasuk Instagram, maka langsung saja kalian hapus, bila perlu kalian blok. Supaya apa? Saya harus ingatkan kalau mereka itu jangan kita tanggapi. Kalau kita tanggapi akan semakin Pantesan juga ya, di komentar saya juga mendapat komentar yang sangat framing. membesar akunnya nanti dan akan semakin mudah dia menyebarkan segala berita yang membuat hati kita makin panas, makin dongkol, yang mana nanti akan timbul apa? Seperti yang saya jelaskan di video ini, apa itu? Politik adu domba, yang mana nanti orang Indonesia dengan orang Indonesia yang saling berantem. Selama ini saya tidak pernah mau menanggapi satu pun, soalnya saya tahu berdebat dengan mereka tidak akan mendapatkan jalan keluar. Hanya kayak adu-adu otot atau enggak. Jadi nggak ada gunanya. Maka untuk orang seperti ini, Mereka yang memberi komentar framing atau komentar miring, mereka itu memang tidak tahu dengan keadaan mereka, sifat dan perilakunya mereka. Mereka memang tidak tahu. Mereka hanya memantau lewat media. Nah, kalau Cut Anggi kan tahu langsung bagaimana sifat dan kelakuan mereka. Karena Cut Anggi langsung menjadi relawan. Jadi seluk-beluk sifat kelakuan mereka Cut Anggi tahu. Bukan seperti netizen yang memframing di kolom komentar. ini yang saya lakukan. Jadi kita langsung buka akun dia ya, dan kita pilih yang ada tanda panah ini untuk TikTok ya. Langsung kita blok aja. Ini kita lihat dulu orangnya, dan kalian tahu kan konten-konten dia sangat ini ya, sangat nggak tahu bilang kayak mau dikasih makannya aja orang itu, seolah-olah kayak mau dipiaranya aja kan, padahal mana mau dia. Tapi gaya mendukungnya itu macam betul. Yang saya heran pun mereka terlalu sangat mendukung.
Tapi mereka nggak tahu pun tentang keadaan Rohingya, tentang keadaan warga lokal di Aceh, tentang sifat dan perilaku orang Rohingya. Tapi kenapa juga mereka mendukung? Aneh ya, orang yang mendukung. aja kan. Nah, nggak usah naik darah, nggak usah emosi, buang-buang tenaga, langsung kita blok. Jadi saya himbau untuk kalian semuanya jangan pernah menanggapi, karena dengan kita tanggapi itu hanya akan membuat akun dia semakin berkembang. Nah, gimana caranya biar kita tidak terpancing emosi? Maka kita blok saja supaya dia tidak bisa melihat kita pun tidak bisa melihat dia. Jadi kita tidak terpancing emosi yang Jadi sama-sama tidak panas ya, karena kita tidak lagi saling membaca komentar. mana nanti kalau emosi kita sudah terpancing, kita ujung-ujungnya akan komen kan, ujung-ujungnya akan berdebat kan. Nah, makin besarlah akun mereka. Jadi ini ya caranya ya. Mungkin kita belum bisa melakukan sesuatu yang besar untuk saat ini, untuk negara kita mengusir orang-orang itu kita masih belum bisa, dan meminta negara kita untuk mengusir juga kita masih belum bisa. Maka inilah yang perlu kita lakukan. Jadi saya sangat berharap untuk kerjasama kita semuanya ya, karena kita bersuara untuk kebaikan negara kita. Kalian lihat kan yang tadi berita yang barusan itu bisa sangat membahayakan keluarga kita, orang terdekat kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Maka ini sebenarnya bukan suuzon, ini adalah upaya waspada, oke? Bedakan ya orang suuzon dengan orang yang namanya waspada ya. Kita kalau waspada tentunya akan berpikiran sesuatu yang buruk. Kalau yang buruk ini terjadi bagaimana? Makanya kita harus waspada dengan cara melakukan ini dan ini. Ya, jadi bukanlah berpikiran buruk, yang mana terkadang berpikiran buruk juga Waspada dan pencegahan lebih baik daripada sudah terjadi. Kita harus mesti waspada. masalah kalau untuk kebaikan kita. Kita berpikir kalau seandainya mereka nanti bisa saja menyakiti, membunuh, melakukan apapun, wah bahaya banget. Mungkin kalian kalau sudah menimpa diri kalian, apakah kalian baru berhenti kayak gitu maunya? Kita tentu nggak berharap juga itu terjadi. Oleh karena itu, untuk semuanya ya, abang-abang, kakak-kakak ya selama ini akunnya diserang, nggak usah takut. Cukup kalian blok, selesai. Jangan pernah ditanggapi, oke? Saya juga ada yang ngetek nih, ini ada yang namanya Cut Susan. Saya lihat-lihat, ya saya lihat emang kayak gitu. Pakai bahasa Aceh lagi dia, nyo, awak getanyo sesama saudara muslim. Hanjit tanyo lagenya, nyan agama mengajarkan getanyo untuk saling sayang menyayangi, saling tolong menolong. Nyo menyedrono saling sayang menyayangi nepuo, Puo bak rumah drone, nebibu juga deh. Nya menya awaknya ka bengeh ji hae pajobu. Bibu, bet tua na tanyang. Kiban puhana mangat long magun. Semoga negara kita semakin aman walaupun orang-orang yang ada di atas kita belum kelihatan kinerjanya. Ayo kita tunjukkan kita sebagai masyarakat Indonesia yang kompak. Alhamdulillah ya. Yang dulunya saya sering diejek-ejek ya. Saya tuh dulu sering dibilang kayak gini. Nggak pulang lah, itu kan saudara-saudara muslim. Udah aku bilang nanti menyebar dah, pokoknya itu alhamdulillah kita sekarang udah kompak dari orang suku mana-mana nih, oke? Tapi sekarang menjadi kenyataan ya, semua konten Cut Anggi tentang orang Rohingya itu semua bukan hoax, tapi benar. Buktinya pelaku TPPO sudah ditangkap. Jadi orang Rohingya datang ke sini murni untuk mencari pekerjaan sesuai dengan keterangan dalam video ini. Karena apa? Mereka pun di sana di kamp pengungsian, mereka tuh sudah hidup aman dan nyaman. Mungkin mereka di sana terkurung, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya mereka lari dari kamp pengungsian menuju ke Indonesia supaya mereka lebih leluasa mencari pekerjaan. Seperti di Makassar, mereka sudah menuntut untuk diterbitkan KTP, padahal mereka bukan warga negara Indonesia. Gak usah takut, kita harus bersatu melawan akun-akun bodong, akun-akun kampret ya. Kita blok aja, oke? Kalau kita belum bisa melakukan sesuatu yang besar, kita belum bisa menggerakkan hati pejabat kita untuk bertindak tegas, bertindak cepat, maka ayo kita mulai dari hal yang kecil. Blok mereka, hatam, selesai. Thank you.